Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Berjumpa lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi. Kali ini saya bersama video ini memulai untuk kembali mengajar atau sebagai perkuliahan pertemuan ke-6 di mata kuliah metode penelitian geografi. Oke, kali ini ketika kita sudah ada 5 pertemuan atau 5 video, kali ini kita beranjak pada pembahasan mengenai apa itu observasi. Karena observasi merupakan bagian dari suatu metode penelitian, yaitu dan ini memiliki dasar-dasar tertentu sehingga kita tidak akan salah kaprah dengan istilah-istilah mengenai observasi, karena terdapat banyak kesalahan yang cukup menggelikan di sana. Seperti misalnya ada yang berpendapat bahwa observasi itu hanya ada pada eksperimen. Saya pernah mendengarkan. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa dalam eksperimen itu bisa observasi partisipasi. Nah, itu saya rasa sebuah kesalahan-kesalahan fatal yang juga terjadi berdasarkan apa yang saya dengar di sekitar saya. Tapi itu hanya di sekitar saya. Dan nampak sekali bahwa ungkapan-ungkapan seperti itu tidak dilandasi dengan referensi-referensi yang cukup, dan biasanya referensi yang kurang cukup ini justru akan menyesatkan kita, apalagi ketika kita hanya berpegang pada satu paradigma saja atau hanya tahu mengenai satu paradigma saja. Kadang-kadang tahu mengenai satu paradigma namun tercampur dengan paradigma-paradigma lain karena di sini referensinya yang dimiliki adalah kurang kuat. Semuanya berdasarkan katanya, tidak dibaca sendiri dan seingatnya. Nah, dengan demikian alangkah baiknya ketika kita membuat suatu statement, membuat suatu entah itu definisi operasional, entah itu konsep, kita mencoba melihat latar belakangnya dan menurut referensi siapa. Karena banyak satu konsep, banyak suatu kata itu dalam konteks setiap disiplin ilmu atau konteks dalam setiap paradigma saja itu sudah memiliki pengertian yang lain, apalagi disiplin ilmu. Seperti misalnya kata patologi. Kata patologi itu dalam sosiologi berbeda, dalam psikologi berbeda, dalam kedokteran juga berbeda, memiliki arti-arti khusus di sana. Oke, di sini saya akan membahas mengenai observasi dari mulai filosofinya. Filosofinya tentu saja ini memang sebagai bekal untuk metode penelitian, dalam arti khususnya metode penelitian geografi di sini. Oke, saya mulai dengan langsung saja pada slide berikutnya. Ini akan menjadi kuliah yang panjang, jadi silahkan untuk memperhatikan jika memang berminat untuk mengetahui beberapa hal yang menggunakan dasar, bukan hanya katanya dan lain sebagainya. Oke, di sini filosofi observasi. Dalam geografi di sini geografi merupakan disiplin ilmu yang didasarkan pada dorongan untuk memahami atribut manusia dan fisik. Jadi dua hal dalam arti di sini geografi. Walaupun kadang geografi ada konsisten merupakan bagian dari ilmu-ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, tapi ada juga geografi yang menjadi bagian dari ilmu pengetahuan sosial. Dan di sini memang tetap dipelajari dimanapun atribut mengenai manusia dan fisik dunia di sini beserta kompleksitas interaksinya, rumitnya interaksi antara manusia dengan dunia fisik atau
material di sekitar manusia atau lingkungan dan lain sebagainya. Dan di dalam disiplin ilmu geografi ini, seorang observer, observasi adalah pengamatan ya, untuk apa namanya, kita bisa menerjemahkan observasi itu artinya pengamatan, dan orang yang mengamati atau penelitinya seringkali disebut observer, peneliti yang lakukan observasi. Jadi di sini observer mengumpulkan informasi dengan menggunakan alat yang paling dasar. Mata di sini adalah alat-alat pengindera yang kita miliki, mata, telinga, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena pengamatan itu secara visual kita menggunakan mata, secara audio kita mendengarkan. Jadi pada saat mengamati tentu saja kita menggunakan panca indera kita, bahkan kita rasakan terutama ketika kita observasi berkaitan dengan ada udaranya, tentu panas dingin udara, kita menggunakan indera peraba atau kulit dan lain sebagainya. Ketika kita melihat morfologi, lalu kemudian kita melihat fenomena cuaca, kita dengan menggunakan mata, dan juga kadang-kadang kita dengan menggunakan merasakan itu di kulit kita, dan suara angin, suara ombak dan lain sebagainya. Jadi seandainya ada istilah pra-observasi, artinya pra yang artinya sebelum, observasi artinya mengindra. Jadi ketika kita melakukan pra-observasi berarti kita belum atau sebelum melakukan observasi, sebelum kita menggunakan indera. Observasi kita lakukan setiap saat, bahkan kita terutama jika kita perhatian ya terhadap lingkungan kita. Sebetulnya kita selalu mengamati, selalu melakukan observasi karena kita menggunakan mata, telinga, dan panca indera sekitar kita untuk mengidentifikasi sekitar kita. Karena ketika kita tidak menggunakan itu, kita tidak akan dapat menjalani kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa mendengar orang kan berbicara, kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan kita, apakah ada lubang dan lain sebagainya. Dan di sini dalam konteks penelitian, observasi adalah mengumpulkan informasi dengan panca indera ini tentang dunia yang bersifat dengan sifat netral, tidak memihak atau tidak menilai. Jadi kita melihat dengan apa adanya, walaupun kita memiliki selera, misalnya kita bisa mengatakan itu bagus atau tidak, indah atau tidak, mungkin kita punya selera tentang warna, punya selera tentang bentuk dan lain sebagainya. Nah di sini pada saat observasi ini kita melihat dengan apa adanya. Kita katakan merah ketika itu merah, kita katakan coklat ketika itu coklat, ketika kita melihat batuan, lumpur, lalu ketika kita melihat kerumunan manusia dan lain sebagainya. Oke. Lalu kemudian di sini ya tadi itu ketika kita memilih yang kita observasi itu dapat kita lakukan dengan panca indera. Kita sering sebut observasi langsung karena kita berada di sana mengindra langsung. Dan ketika itu observasi itu tidak langsung, kita bisa menggunakan peralatan-peralatan tambahan yang membantu indera kita, seperti misalnya mungkin kita tahu istilah mengapa itu istilah remote sensing atau penginderaan jauh, sensing dari jauh, melakukan mengindra, memindai istilahnya ya. Makanya kita menggunakan satelit, menggunakan peta, menggunakan drone, menggunakan kamera. Jadi untuk bagaimana kita mengabadikan apa yang kita yang kita indra atau kita observasi. Nah di sini tujuan observasi adalah memperoleh informasi tentang struktur dan dinamika dunia. Dinamika artinya perubahan-perubahannya, struktur artinya tatanan-tatanan yang ada di dunia kita. Ketika kita melihat ada susunan batu, ada
pola-pola jaringan jalan. Nah, itu yang kita amati adalah salah satu struktur fenomena yang ada di dunia. Fenomena adalah sesuatu yang dapat observable atau dapat diamati, dapat terobservasi dengan baik dengan panca indera ataupun dengan alat bantu lainnya. Oke. Dan di sini hasil pengamatan dapat memberikan dasar untuk semua pengetahuan. Seperti kita katakan bahwa pengetahuan adalah segala macam yang kita tahu. Yang kita tahu tidak lepas daripada apa yang kita pindai dengan indera kita. Kita tahu, banyak kita tahu dengan kita melihat sendiri. Tahu yang namanya sapi karena pernah melihat. Walaupun ada juga tahu yang memiliki pengetahuan bukan diperoleh karena tahu sendiri langsung, tapi diperoleh dari orang lain. Nah, sementara dalam observasi, terutama observasi langsung ini, kita memiliki pengetahuan karena ya memang tahu, karena kita pernah mengindra, kita pernah melihat, kita pernah mendengar sendiri, kita pernah mengalami dan lain sebagainya. Dan pengamatan memberikan kita semua dasar pengetahuan. Yang pengamatan yang didasarkan pada pengalaman sensorik, sense atau indera sensorik, segala macam indera yang kita punya, sense atau sensorik itu berkaitan dengan indera. Pengalaman sensorik manusia itu artinya dapat dikatakan itu empiris, dapat diindra, dapat dilihat, dapat dirasakan, dapat diraba, dapat didengar. Lalu kemudian pengamatan tersebut di sini istilahnya tidak ternoda atau istilahnya tidak berkurang, tidak rusak hasil pengamatan kita oleh pengandaian teoritis. Karena teori dan pengamatan yang netral tadi itu adalah sesuatu yang saling berkaitan. Teori kita buktikan dengan pengalaman empiris kita kumpulkan dan kita teorikan. Seperti kemarin yang kita bahas tentang bagaimana menteorikan dunia. Kemudian observer atau pengamat menghasilkan sekumpulan fakta dasar tentang dunia. Oke, fakta. Di sini fakta adalah gambaran dari realitas atau kenyataan. Karena kenyataan itu tidak akan bisa kita katakan, tidak dapat kita komunikasikan, karena fakta itu karena realitas atau kenyataan itu terus bergerak. Nah, ketika menjadi informasi, ketika kita sudah tersaring dalam ingatan kita, sudah terpotret dalam foto-foto dokumentasi kita, sudah terekam dalam kamera-kamera kita, sudah tergambar dan tertulis. Nah, itulah yang akhirnya disebutkan sebagai fakta. Di sini fakta. Mungkin jika Anda supaya tidak terlalu bingung dengan dengan istilah-istilah yang memang punya arti khusus, itu silahkan dicatat. Jadi di sini fakta didefinisikan atau diartikan sebagai pernyataan tentang suatu realitas. Fakta kadang-kadang bisa diperoleh, ini kalau dari pengamatan ini adalah fakta-fakta empiris tentu saja. Tapi ketika fakta itu tidak diperoleh dari pengalaman sendiri atau observasi, fakta tersebut bukanlah fakta empiris. Jadi ketika kita membaca koran, di sini fakta nanti akan terbagi menjadi fakta yang valid ataupun fakta yang mendekati valid, karena hampir tidak ada fakta yang dapat sama persis dengan realitasnya. Oke, nanti kita bahas tentang ada sedikit subjektivisme dimanapun. Jadi fakta-fakta dasar tentang dunia. Kemudian teori yang dikembangkan ini berasal dari landasan fakta.
Jadi dalam geografi, teori-teori yang dikembangkan itu banyak berasal dari pengalaman empiris, pengalaman yang dialami, pengalaman yang memang ada, pengalaman-pengalaman yang memang observable atau dapat dialami, dan fakta tersebut sudah veridious, maksudnya sudah ya kita nyatakan benar ataupun veridious, artinya setelah mengalami verifikasi, telah mengalami pengujian, pembuktikan yang berulang-ulang. Oke, ini sebetulnya akan banyak sekali, namun pertama kali yang saya jelaskan sampai sini saja dulu mengenai filosofi observasi. Jadi saya tekankan lagi bahwa geografi, disiplin ilmu yang didasarkan untuk memahami manusia, dunia, atau geosfer, istilah kalian ya, geosfer itu membutuhkan, ketika ilmu itu akan dikembangkan, membutuhkan fakta empiris, bukan katanya, bukan telinga dinding, bukan mulut ember dan lain sebagainya. Jadi fakta empiris, bukan katanya, karena tentu saja hal tersebut tidak veridious atau bukan hanya sekedar hasil kesepakatan tanpa melihat bukti-bukti empiris seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Lalu kemudian dengan tujuan memperoleh informasi, nah seperti anda nanti bisa pause, dibaca dulu. Dan jika anda nanti menginginkan kuliah tatap muka, saya tidak mau saya yang menjelaskan, tapi saya mau mending tidak kelas tetap online seperti ini, seandainya pada saat kita bertemu tidak ada diskusi sama sekali, tidak ada interaksi. Jadi silahkan dipahami dulu, nanti kita diskusikan jika kita memang sempat untuk kuliah offline. Oke, saya rasa saya cukupkan lembar ini dulu. Saya sebetulnya pengen berlanjut dengan hal yang lain, tapi saya rasa ini perlu diendapkan bahwa di sini geografi membutuhkan mata kita sendiri, membutuhkan telinga kita sendiri, membutuhkan pengalaman kita sendiri, tidak hanya berdasarkan segala sesuatu yang katanya, karena fakta itu ada yang valid mewakili sebuah realita, tapi fakta itu dapat juga merupakan suatu pernyataan-pernyataan, statement yang kurang valid, tapi akhirnya menjadi common sense ketika itu disepakati sekelompok dan kemudian dinyatakan sebagai kebenaran. Oke, ini dulu tentang filosofi observasi dulu. Tolong Anda supaya nanti tidak mengalami banyak kesalahan dan kesalahan miskonsepsi atau kesalahan konsep. Silahkan direnungkan tentang apa itu pengamatan, apa itu panca indera atau sense, dan kenapa itu nanti menjadi fakta. Fakta kemudian nanti akan menjadi data ketika fakta tersebut dapat menjawab atau dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Oke, saya rasa saya tidak terlalu panjang dulu, dan ini satu lembar dulu. Saya kira sudah cukup untuk bahan renungan untuk sementara ini. Oke, terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Salam dan sehat selalu.